Selamat siang semuanya. Oke, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada saya. Yaitu keadilan dan kasih Tuhan. Itu tema yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya ada sebuah cerita, ya, seorang anak bertanya kepada ibunya dan dia bertanya, "Tuhan, kenapa sih kehidupan saya seperti ini? Kenapa banyak hal yang harus saya lalui? Sedangkan saya itu beribadah kepada Tuhan, bahkan memuji Tuhan, bahkan melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan." Nah, terus ibu itu bertanya, "Nah, itu semua adalah rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita." Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan dan bagaimana Tuhan melakukan setiap di dalam kehidupan. Tuhan itu memberikan keadilan kepada setiap orang. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-15. Mazmur 89 ayat yang ke-15. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan, "Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu." Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tema ini adalah berbicara mengenai sifat Allah, kepribadian Allah itu sendiri, yaitu adil dan kasih. Nah, mungkin kita sering bertanya-tanya mengenai hal yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kita bertanya mengenai kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu menurut pandangan kita sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia sering berbicara mengenai ketidakadilan yang terjadi. Mungkinkah kita bertanya kepada Tuhan? Kebanyakan orang bertanya, kenapa ya para orang jahat itu hidupnya berkelimpahan? Kenapa para koruptor tidak dihukum sesuai dengan perbuatan mereka? Kenapa para pejabat memakai kekuasaan mereka sesuka hati mereka? Dan yang menjadi pertanyaan lagi bagi kita, kenapa sih orang baik itu harus menderita? Nah, itu yang kasus ini seringkali kita pertanyakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa sih seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa dunia seperti ini? Nah, itulah yang seringkali membuat kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Nah, apakah keadilan Tuhan mampu dipahami oleh manusia? Nah, itu akan menjadi pertanyaan kita. Apakah keadilan Tuhan itu mampu dipahami oleh manusia? Saya kira kita untuk memahami keadilan Tuhan itu terbatas sekali. Kenapa? Karena seringkali kita mempertanyakan di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita diberi sebuah masalah ataupun tantangan, kenapa sih harus seperti ini Tuhan? Kok Tuhan tidak adil dengan kehidupan saya? Nah, itu seringkali kita pertanyakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, manusia itu hanya mampu melihat, tapi tidak mampu meneliti apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan. Nah, kembali lagi kita akan melihat pemazmur, di mana pemazmur ini terkenal, yaitu Mazmur pasal 73. Itu berbicara mengenai Mazmur Asaf. Nah, di mana dia mempertanyakan Tuhan, ya, di sana ada orang fasik, sedangkan dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia melihat bahwa orang fasik itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bahkan dikatakan mereka tidak pernah mengalami sakit penyakit. Dikatakan di dalam Alkitab, mereka sehat, gemuk tubuh mereka, tidak mengalami kesusahan manusia. Bahkan mereka tidak pernah kena tulah, dikatakan. Sifat hidup mereka penuh dengan kemewahan. Nah, itu adalah orang fasik. Ya, Mazmur Asaf menanyakan bagaimana sih keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang sangat nyaris sekali ketika orang fasik itu berbicara. Dia berbicara mengenai
adakah pengetahuan yang maha tinggi? Nah, di ayat yang ke-11 kalau kita melihat di Mazmur 73, di situ orang fasik mempertanyakan di manakah pengetahuan Allah yang maha tinggi. Nah, itu kalau kita melihat ya di Mazmur 73 ya, Mazmur Asaf mempertanyakan bagaimana keadilan Allah. Nah, itulah yang terjadi dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai keadilan dan kasih Allah, seringkali orang mengatakan bahwa di perjanjian lama itu Allah itu tidak kasih, Allah itu menghukum setiap manusia. Nah, kita kembali lagi ya, kalau kita melihat keadilan Allah, kasih Allah kepada bangsa-bangsa Israel. Nah, di perjanjian baru ya, keadilan Allah itu berbicara mengenai kebenaran. Kalau kita melihat di kamus Alkitab, kalau kita buka Alkitab di bagian akhir itu kita melihat kebenaran itu berbicara mengenai keadilan itu berbicara mengenai kebenaran. Kalau kita melihat di kamus Alkitab itu kita diarahkan untuk melihat kepada kebenaran Allah itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah itu menggunakan kata keadilan, itu mengarah kepada kebenaran. Kalau di perjanjian baru kita melihat kebenaran Allah itu sendiri, ya. Kebenaran Allah itu sendiri. Allah adil dan Dia sekaligus benar dan kasih. Nah, keadilan dan kebenaran Allah itu adalah sebuah fondasi di mana Tuhan, ya, dikatakan lagi Tuhan bertata di atas tahtanya. Ya, itu menunjukkan adil dan benar. Kebenaran Allah itu berjalan bersama-sama di dalam diri Allah. Tidak ada misalnya Allah itu adil tapi Dia tidak mengasihi. Tidak. Kedua-duanya itu selalu bersamaan. Ada kebenaran dan kasih Allah itu selalu bersama-samaan. Nah, kebenaran dan kasih Allah ketika berjalan bersamaan itu menunjukkan bagaimana Allah ingin mengasihi setiap umat manusia. Nah, keadilan Allah juga dinyatakan di dalam perbuatan, di dalam hukum dan penghukumannya. Keadilan Allah juga dimaknai sebuah perbuatan, ya, dimaknai sebuah aturan Allah yang harus dipatuhi oleh setiap manusia, yaitu berbicara mengenai keadilan Allah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita memahami keadilan Allah dan kasih Allah itu sendiri, kasih Tuhan itu sendiri. Keadilan dan kasih Allah tentu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Di dalam kasih adanya keadilan, di dalam keadilan adanya kasih Allah yang nyata kepada setiap orang percaya. Ya, kita kembali kepada perjanjian lama ketika bangsa Israel mereka menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Allah, ya, di sana nyata keadilan dan kebenaran bahkan kasih Allah kepada mereka. Ketika bangsa umat Israel tidak melakukan firman Tuhan, kebenaran itu sendiri, Allah menghukum mereka. Tapi ketika mereka setia, Allah menyertai mereka. Ya, itu yang diberikan kepada bangsa Israel. Tapi seringkali itu bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang dikatakan bangsa pilihan Allah, seringkali mereka tidak menggunakan kebenaran itu sendiri, tidak mengerti kebenaran itu sendiri di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, tentu kita melihat bahwa tidak semua umat Israel pada waktu itu mereka sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, seringkali juga orang Kristen mengatakan seperti ini, ya, seringkali orang Kristen berkata, kita bisa kok melakukan dosa, kok Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah kita itu Allah yang mengasihi. Tapi kita lupa bahwa Allah itu adalah adil. Ketika kita salah, kita berhak untuk menerima hukuman itu. Jangan kita menganggap sekali ini saya melakukan dosa, besok saya pasti diampuni. Besok hari ini saya datang kepada Tuhan terus saya mengaku dosa saya. Tidak, kita tidak seperti itu. Ketika kita sudah salah, kita mendapatkan hukuman. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada kita. Ya, ingat, di antara kasih ada keadilan Allah yang dinyatakan kepada setiap orang-orang percaya. Keadilan Allah di mana Dia harus menghukum manusia yang melakukan dosa. Bahkan Allah murka kepada ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia. Dia murka, ketika Dia ingin mengasihi
dan dia adalah kebenaran itu sendiri, ya. Allah menyatakan bagaimana ia harus memberkati umatnya. Dia harus memberkati umatnya dengan kebenaran itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, itu berbicara mengenai Allah memberikan pembebasan. Allah memberikan kebenaran, kemerdekaan kepada suatu bangsa. Itu berbicara mengenai kebenaran dan keadilan Allah. Keadilan dan kasih Allah, kalau kita melihat itu bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel pada zaman yang dulu kala, tapi kepada kita pada saat ini. Ya, ketika Allah melihat bahwa hukum dosa itu, Allah sangat peduli. Ketika melihat bahwa kita sudah melakukan dosa, Allah peduli kepada kita dan Ia memanggil kita. Ya, ketika Allah adil, Allah tidak melihat latar belakang, apakah dia adalah si pendosa atau latar belakang Kristen atau penentang Kristen ataupun orang yang percaya. Walaupun dia percaya tapi tidak menjalankan kebenaran, Allah tetap adil dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak menjalankan kebenaran itu sendiri. Nah, itulah Allah sendiri. Kalau kita melihat keadilan itu adalah bagaimana kebenaran harus dijalankan. Itu adalah standar yang harus kita jalankan sebagai orang-orang Kristen. Ada keadilan dan kasih Tuhan. Ya, di mana Tuhan telah memberikan teladannya kepada kita. Ketika kita memahami Allah itu adil, maka kita harus melihat bagaimana kebenaran yang harus kita jalankan di dalam setiap kehidupan kita. Berarti kita tidak boleh melanggar hukum dan ketetapan yang sudah Ia perbuat kepada kita. Nah, mungkinkah kita bertanya, bila keadilan Allah itu sedemikian ketat, ya, dalam kehidupan kita, bahkan Dia tak membiarkan kita untuk jatuh ke dalam dosa, apapun yang Ia lakukan, Ia akan memberikan hukuman kepada kita. Bagaimana Allah akan memberikan keselamatan kepada kita? Nah, inilah yang berbicara mengenai kasih Allah. Ya, ketika keadilan Allah sedemikian ketat diberikan kepada kita, maka Allah harus menghukum kita karena kita melakukan pelanggaran dosa, karena kita melakukan hukum dan tidak mentaati kebenaran itu sendiri, keadilan Allah itu sendiri. Nah, maka satu jawaban yang harus kita jawab ketika suatu pertanyaan bagi kita, yaitu salib Kristus. Nah, itulah yang dinyatakan dengan kasih Tuhan. Tanpa salib tidak ada seorang pun manusia yang akan diselamatkan oleh Allah. Bahkan di dalam Roma, kalau kita melihat di Roma pasal 3 ayat 23, dikatakan semua manusia itu telah berdosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, berdasarkan keadilan Allah, maka kita semuanya harus binasa, bukan? Kalau kita melihat bahwa kita ini adalah orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti kita harus binasa. Ya, akan tetapi salib Kristus itu membuat segala sesuatu itu berbeda di dalam setiap kehidupan kita. Ya, itulah kasih Allah. Ya, kasih Allah, Dia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal. Dia mengutus Yesus Kristus untuk kita, memberikan hidupnya, memberikan kasihnya kepada kita. Bahkan Dia adalah kebenaran itu sendiri, jalan kebenaran itu sendiri. Kalau berbicara mengenai kasih Allah, Allah itu rindu, ya, mengampuni dosa-dosa kita. Dia merindu membawa kita untuk dipanggil menjadi umatnya. Bahkan Dia rindu mengaruniakan hidup kekal kepada kita semua. Sedangkan keadilan itu menuntut untuk mempelaksanakan hukum Allah. Nah, ini dua hal. Ketika keadilan ada, berarti ada kasih. Nah, keadilan itu menuntut hukum itu harus dijalankan. Tapi melalui kasihnya, yaitu salib Kristus, semua manusia layak untuk datang kepada Kristus. Ya, maka salib Kristus itu menggenapi kedua hal, yaitu hukuman dosa dilaksanakan dan ditanggungan
pada Kristus yang tidak mengenal dosa. Dan disitulah dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Artinya kita menjalankan kebenaran Allah. Di dalam keadilan ada kasih Allah. Itulah kita sebagai manusia. Menjalankan, hanya mentaati. Kristus sudah menebus semuanya. Tapi sulit untuk kita menjalankan semuanya itu. Karena kita masih hidup di dalam keberdosaan. Makanya Allah mengutus putranya, itu kebenaran Allah itu sendiri. Nah, keadilan dinyatakan, adanya keadilan dan kasih Allah itu dinyatakan secara bersama-samaan. Keadilan itu Allah menuntut kasih, tapi Allah mengutus putranya, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya, cara keadilan dan kasih Allah. Nah, ini ada dua pandangan. Kalau berbicara mengenai kasih dan keadilan Allah, seringkali orang menganggap bahwa dua pandangan ini, keadilan dan kasih Allah. Ada orang menganggap bahwa Allah itu seperti seorang kakek. Kenapa? Seorang kakek yang baik. Dia baik sekali kepada cucunya. Apa yang cucunya dia minta, dia belikan. Tapi ya, ketika cucunya melakukan kesalahan, dia tidak mau menegurnya. Nah, itu adalah keadilan dan kasih yang salah. Tentu dia itu mengasihi, tapi dia tidak adil. Ketika cucunya salah, dia tidak melakukan hukum yang tepat, tapi dia harus mengasihi. Itu tidak baik. Nah, cara keadilan dan kasih Allah itu tidak baik. Yang kedua, kalau kita melihat yang kedua, cara keadilan dan kasih Allah. Seringkali orang memandangnya seperti ini. Allah itu juga seperti seorang polisi, ya. Seorang polisi, dia adil. Seorang polisi adil, memberikan semua hukuman, ya, memberikan semua hukuman. Hanya menghukum tapi tidak mau mengampuni. Nah, itu yang seringkali orang menggambarkan seperti itu. Ya, keadilan Allah dan kasih Allah sering digambarkan dengan dua sifat, yaitu seperti seorang kakek atau seorang bapak, dan yang kedua seperti seorang polisi yang selalu memberikan keadilan tapi tidak memiliki kasih dan tidak mau mengampuni ketika orang melakukan keberdosaan tersebut. Nah, itu yang seringkali kita pahami sebagai orang Kristen. Orang sering memahaminya seperti itu. Tapi kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan sekaligus ada adil, sekaligus ada kasih. Kasih artinya tidak ingin menghukum setiap orang, tapi adil harus menghukum manusia yang berdosa. Nah, artinya bahwa ketika Kristus datang ke dunia, itu keadilan dan kasih itu sudah digenapi oleh satu, yaitu salib Kristus sendiri. Nah, ada sebuah cerita. Ini adalah seorang pengawal, namanya adalah Hamelia. Dia adalah seorang pengawal, dikatakan dia adalah seorang pengawal yang bijaksana. Ya, bijaksana, dia melaksanakan hukum. Suatu ketika di daerah itu, ya, di istana, ya, ada sebuah makanan yang diambil oleh orang. Nah, ini tidak dikenal siapa orangnya. Nah, maka sebuah pengawal itu melaporkan kepada Hamelia. Dia berkata kepada Tuan bahwa makanan kita diambil oleh seseorang. Makanya Hamelia mengumumkan, dan dia mengumumkan di tempat umum, dia mengumumkan bahwa siapa yang mencuri dia akan dihukum mati. Ya, bahkan akan dihukum, dicambuk sebanyak 50 kali. Nah, Halia sangat marah. Dia mengumumkan pencuri itu di depan umum, di depan semua orang. Dengan berjalannya waktu, ternyata pencuri itu ketemu. Siapa sih yang mengambil makanan itu? Dia tidak lain, dia adalah seorang ibu dari pengawal tersebut, dari Hamelia. Tentu Hamelia itu mengasihi ibunya, ya, dan ia tidak mau menghukum. Tapi satu sisi dia adalah seorang yang bijaksana, dikatakan tadi, yang harus memberikan hukum, dan dia adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, harus menghukum. Hamelia menghadapi suatu permasalahan. Dalam lain waktu dia melaksanakan hukum itu harus berjalan. Di lain waktu dia juga mengatakan bahwa dia mengasihi ibunya. Apa yang terjadi? Hamelia melepaskan jubahnya. Ya, dia melepaskan jubah kebesarannya, dia memerintahkan pengawal untuk
mencambuk dirinya sendiri. Ya, untuk mencambuk dirinya sendiri. Dialah yang menggantikan ibunya. Nah, hanya dengan cara mengorbankan dirinya, disitulah keadilan berjalan dan kasih juga ada. Ibunya tidak dihukum, tapi Hamelia sendiri yang ditegakkan oleh hukum itu. Nah, demikian juga dengan Allah. Dia mau menyelamatkan kita. Bahkan dia mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itulah keadilan Allah. Allah adil dan sekaligus Dia kasih. Keadilan Allah itu dan kasihnya dinyatakan di dalam satu sisi, yaitu salib Kristus yang menebus setiap kita. Disitulah kasih dan keadilan Allah itu ada. Nah, jangan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu sangat adil di dalam setiap kehidupan kita. Artinya kita sekarang masih ada sampai saat ini, yaitu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Jadi, keadilan dan kasih Allah membuat kita semakin mengerti bahwa segala yang kita alami, segala yang kita lakukan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan itu semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Dia yang adalah keadilan dan kebenaran itu sendiri. Keadilan Allah itu dinyatakan, kasih Dia juga dinyatakan kepada kita. Kita harus menjalankan kebenaran itu sendiri. Artinya keadilan di dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.